Tapi tetap kalau lagi ada bapaknya juga ngamuk. Bapaknya juga dihabisin sama dia. Maksudnya sering di ini sampai saya bawa ke 24 jam jahitan, ini kaki. Sama. Sering berantem dia juga. Kemarin aja pulang langsung nangis, setiap semalaman nangis. Besoknya ngamuk, motor orang dihancurin, itu yang saya bikin video ya. Iya. Itu baru keluar dari rumah sakit. Baru keluar dari rumah sakit? Baru keluar dari rumah sakit paginya. Malamnya begitu. Sebenarnya kalau dia anteng di rumah, nggak masalah ya? Nggak masalah, dia makan ada, maksudnya tinggal tidur biarin gitu. Tapi kan ngamuknya doang yang bikin kita takut gitu. Kalau ngamuk tuh parah semua. Nah itu lemari itu kan berat itu. Tuh lemari yang ini aja kemarin habis, ini hancur rumah di itu sama dia diberantakin. Dirapin lagi sama saya. Nih, makanya saya atupin aja. Makanya nggak udah biarin aja begitu. Iya Pak. Oh pernah di Pak? Iya. Iya. Udah pernah masuk. Terus ini ngamuk-ngamuk lagi Pak katanya. Gimana Pak? Iya ini lagi mobil lagi arah. Oh lagi mengarah. Kebetulan di kecamatan ada mobilnya. Langsung ke sini. Oke. Ya telepon posisinya sekarang gimana? Ini kan syarat-syaratnya lagi dipersiapkan Pak, RT RW setempat dan lain-lain kan? Saya berarti lapor ke ini dulu. Satpol. Jadi kan harus ada tanda tangan beliau nih. Oh iya, tanda tangan orang tuanya ya? Dari orang tuanya, RT RW. Iya RT RW. Kelurahan. Baru ke Satpol. Oh, baru ke Satpol. Oke. Nanti kalau langsung dibawa ke Panti, menyusul kemudian ininya. Iya, menyusul kemudian. Ini yang penting ke dulu gitu ya Pak? Kenapa nggak lapor lagi ke kelurahan? Kemarin selalu kontrol lagi. Halo. Jadi pengurusan nanti dari ke Panti. Yang belum datang itu. Yang udah pernah dibawa waktu itu. Iya, motor tetangga rusak Pak kemarin. Motor tetangga rusak sama dia. Iya, kemarin kan info dari ininya kan dia cuman tenang gitu. Kita kan pas waktu nanganin pertama di jalan. Oh iya. Posisinya di jalan. Itu pun dia lagi tenang. Kayak ada pernah dikasih tahu kalau misalkan masih ini lagi pihak dari kita kan dari rumah sakit ada berapa kali Obatnya udah habis. Kan dia nggak dikasih obat. Nggak ada orang nggak dikasih. Itu dia justru Pak abis kalau kemarin baru ke rumah sakit aja udah ngamuk. Itu pas pulang. Di rumah sakit kan? dikasih dong pasti. Habis katanya. Kita kan harusnya kontrol tuh tanggal 15. Habis berarti. Dia kan emang udah lama nggak minum obat. Dia tuh kalau itu pas pulang habis minum obat pasti ngamuk. Itu baru pulang dari rumah sakit jiwa aja motor orang habis itu gitu. Habis tuh dibalikin. Iya. Padahal ternyata jalannya nggak ini ya. Jalannya enggak. Tapi tenaganya Pak. Kalau bapak dipegang, kalau ngelepasin gua. Coba kalau lagi ngamuk, motor aja orangnya susah. Dia sendiri nggak kuat loh. Orang 3 motor dia sendiri nggak kuat. Ini rame Pak di TikTok soalnya. Iya nggak. Banyak yang nge-tag dinas sosial, banyak yang nge-tag kita, makanya kita datang. Berarti harus ikut Banopi ya. Iya. Poli. Oh iya. Siti udah siap Siti? Sebelumnya dapat laporan kita udah pernah. Udah tindak lanjuti ya. Kita tindak lanjuti. Tapi dibawa ke Karena ibunya nggak iya. udah tua. Belum ini ya. Kemarin nggak bilang mau dibawa panti ya? Kan kemarin mau dibawa ke panti, kirain kita Mbak Mawar kan kira ini Mbak Mawar, kirain tuh mau dibawa abis dari rumah sakit langsung ke panti. Nggak dipulangin dulu. Mau pulang ke sini suruh jemput. Ya kan harus pakai berkas. Ya iya Mbak Mawar nggak ngomong suruh bawa lengkapin berkas ini. Iya nggak diarahin. Kalau ke depan gimana Bu? Bisa Kalau di kiri kanan di Lendek bisa iya. Nanti aja kita. Nggak ada rusak. Itu rusak kok. Itu juga kita udah ngelapor kursi roda belum ditangan-tangani.
bannya nggak bisa jalan. Pakai troli aja yang di depan. Iya, ini biasa pakai troli biasa. Dia kalau di depan 3 hari saya bawa pulangnya pakai troli orang. Ya udah pakai troli dulu sementara. Troli air galon. Orang nggak rusak ini. Nggak ngajuin ini ke kursi roda. Udah, itu kan lo dapet kemarin. Kecamatan Itu udah lama dapet tuh saya kan dia WA saya terus bilang apa yang rusak kayak udah ini cuman WA doang. Ya, ini. Halo, izin Ibu. Pakai dorongannya ada, Mbak? Dorongan troli yang buat galon. Ya nggak apa-apa, apa aja, Mbak. Maksudnya biar cepat ke depannya. Iya. Ini Takut sama orang. udah pernah tahu, Pak? Saya kemarin dapat infonya belum ini. Sini, Cuma mana? baru minta bantuan untuk buat ke rumah sakitnya aja. Ini, Pak. Oh, Ya. Korban juga. Jadi emang benar-benar harus dibantu, Pak, posisinya. oh ini penerimaan laporan aja ya. Tapi kalau ini kan Udah visum kok. Udah visum. Sudah semua lengkap. visumnya ada. Hasil visum kan langsung dikasih ke kepolisian, Pak. Tapi udah tindak lanjut. Udah gimana, Bu? Oke. Tapi biasanya kalau udah laporan udah langsung visum, Pak. Visumnya Dalam arti kata ditindak lanjut sama kepolisian. nggak tahu kalau untuk itu. Nah, masalahnya harusnya yang namanya pihak dari hukum kan setempat udah dapat laporan begini, laporan sudah diterima ya. Hasil visumnya sih udah menyatakan bahwa benar ya adanya robekan dia. Gitu. Apa dia sih yang hak aja yang bisa. Nah, jadi Ibu maksud tujuan kemarin kan kita kan hanya Satgas menerima laporan tuh dari Ibu atau dari siapa ya bahwa Warga. ada ODGJ, mohon maaf ya sakit ini. Jadi nggak ngejelasin kita tujuannya, taunya kan kita kalau prosedur yang kita di lapangan ini Satgas ini yang sakit masih punya keluarga kan ke rumah sakit. Jadinya kita ya taunya ya seperti itu. Dengan ibu atau anak ibu yang tadi nggak ada konfirmasinya Satgas di lapangan. Emang saya nggak 2 tahun nggak ke rumah sakit. Kalau misalkan ibu mau dibawa minta panti. pertolongan untuk ke panti, ibu ada surat administrasi lagi. Enggak, Bu. Nah itu dari yang perangkat di sini dulu, nanti tembusannya di kecamatan. Di kecamatan kan ada pelaksana tugas dari sosial kami, jadi bisa seperti itu. Nanti Ibu intinya ada pengurusan pemberkasan kayak tadi yang udah di WA-in ya. RT RW setempat gitu. Terus surat pernyataan juga. Nanti di info ya, Bu. Nah surat udah ada, nanti pihak dari kecamatan Cakung nanti home visit ke sini. Bahwa benar adanya seperti ini. Ini prosesnya sampai mana? Ini prosesnya kita kemarin pas Pak Irfan itu udah dilimpahin ke situ ya Polsek apa yang Jakarta Timur, Polres. Terus? Jadi dia udah dituin sama perempuan itu, jadi kita suruh Perlindungan kesono. perempuan. Masalahnya kita nggak kesono, terus kita ngubungin orang Polsek juga, dia udah nggak aktif Slow lagi. respon. Pas kita kesono orangnya udah nggak ada. Gitu. Tapi kita udah bikin laporan polisi itu begitu, terus itu Orang yang nggak ada, tapi terus Mbak, Ibu Saya nggak ke sono. nanya, harusnya ke sana kalau memang mau ditindak lanjut sampai tuntas. agak ngerti. Saya pikir namanya kita udah dapat, udah dilimpahin ya dia tinggal nyari orangnya doang. Yang namanya laporan hukum itu ya seperti itu, karena kita kan pelapor, kita harus yang namanya Follow up. Karena kalau ibu mau setuntasnya permasalahan anaknya ibu ini ya harus ikutin prosedurnya juga. Ketidaktahuan ya, Bu. Iya, saya karena nggak tahu kan, saya juga Ngerti. nggak ngurusin dia doang, banyak urusan ini kan, jadi saya nggak ini Karena doang. intinya laporan udah diterima. Sama seperti kami yang ibu pertama awal kita buat di depan. Iya. Nah, saya kan hanya Satgas sosial. Tugas saya kan perwakilan dari kecamatan. Tugas kemarin saya kan taunya ada yang sedang sakit, ya kita bantu untuk ke rumah sakit. Selanjutnya ibu ingin meminta bantuan dibawa ke panti sosial, nah saya kan Nggak tahu. Iya, masalahnya itu juga nggak ngomong nih, ini kayak Tenopi nih enak kan, ini dibawa ke rumah sakit.
ntar ibu bikin pemberkasan gini, yang ono kan nggak ngomong. Nggak dijelasin. Jadi kita nggak tahu. Yang ononya siapa? Maksudnya Mbak Mawar nggak ngomong ke Peksos. Mbak harus bilang ke saya juga. kita pikir juga kemarin langsung dibawa ke Dinsos ya, Ma. Katanya dibawa ke rumah sakit. Lagi. Yang pas laporan di RT 9 tuh, dia yang mau laporin dia. Karena Peksos, nanti Pak. kalau ibu minta mau dibantu ke panti sosial, ibu ada surat berkas atau yang buat administrasi ke panti gitu. Jadi ini nggak sembarangan. Ini kan posisinya masih punya keluarga. Ibunya atau Iya, Mbak Mawar juga ngomong, jadi bukannya nggak nggak bisa, sembarangan. Bu, karena ibu masih ada mamanya, katanya kita kan di sono ini gini. Ya tapi gimana namanya dia meresahkan kan, kalau lagi ngamuk kita juga takut kan. Nah, dan nanti proses tersebut juga ini nanti udah bukan anak ibu lagi, anak ibu ini lagi, ibu harus Dirawat paham. oleh negara. Ini udah punya pemerintah negara. Kalau udah menyerahkan sutunya, misalkan udah nggak ada ikatan lagi lah. Memang kalau kita bicara dengan keadaan seperti ini ya gimana ya, ibu juga kan ini cuman ada prosedurnya lagi. Siti Fadila. Nanti ibu juga nggak bisa nengokin ini anak. Udah nanti saya sebagai satgas, andai kata ini nggak tahu ya yang namanya umur kan ini saya pun juga nggak tahu dimakamkannya di mana. Pokoknya intinya seperti itu aja dulu. Ini bakal ditaruh di panti mana, Pak? Sementara kalau buat penampungan laporan dari sini di panti, nanti kan dipilah lagi tuh Mbak. Oh, oke. Dari panti nanti kan kriterianya apa ini? Cipayung ya? Iya, Cipayung. Oke. Nah, dari ibu gimana, Bu? Ya gimana? Yang terbaik untuk anak. Yang jawab, Udah pasrah aja. Nanti harus surat Ini ada pernyataan saudaranya ya, Bu? Ini kakaknya. Kakaknya. kakaknya ada abang saya di Cilengsi. Nah, itu semua harus mengetahui. Saya udah nelfon abang saya, katanya ini Ah, suruh udah, bawa. dia mah udah nggak Dia usah. udah juga nggak Enggak, maksud saya yang penting dia mengetahui. saya Mengetahui. baru bilang sama dia, Ah. bawa telepon ini mau Siti mau dibawa ke Dinsos gini, ya udah bawa Tahu nggak aja. dia nanti Iya, suatu saat tidak bisa diambil, tidak bisa di ini. Kalau itu saya belum ini sih. Ah, Soalnya tahu tadi kan bawa Tenopi bilangnya. Tenopi nantinya malah kena. Sebenarnya nanti bawa Tenopi kalau Tenopi. Kan kalau saya lihat di YouTube itu Tenopi ntar diantri pulang kalau udah ini. Iya. Kalau Mbak Novi atau Teh Novi ini ya sinerginya udah pasti sama Iya. dinas Sama sosial. dinas sosial karena wilayahnya, Bu. Beda sama nanti kalau misalkan ada ininya dari Yayasan Mbak Novi apa gimana gitu. Terserah dari pihak keluarga maunya seperti apa? Mama tuh Ya saya udah begitu. Mama saya tuh udah pasrah Mbak, karena Nah, dia oke. capek. Pertama ngurusin capek, udah tua, saya udah gitu udah dia. sakit. Dia di apa sama omongan dia, sama perintahnya dia. Pokoknya dia tuh kayak kesiksa gitu lah. Itu terlantar juga katanya, Pak. Terlantar juga katanya. Iya ada keluarganya. ini juga terlantar. Maksudnya gimana, Ibu? Ini juga sama kayak itu, maksudnya terlantar. Itu orang tuanya sudah meninggal. Oh, Dia nggak ada keluarganya, apalagi itu RT pernah daftarin dia ke Dinsos, orang Dinsos dari sini, tapi dia nggak mau dibawa. Dia nggak mau Rumahnya di dibawa. mana? Dia nggak punya rumah, tidurnya di pos. RT-nya aja dulu, RT tempatnya dulu. Sama Pak RT udah pernah diinin. Kagak mau, dia nggak mau dibawa. Jadi situ dulu salaman dulu sama kakak itu tuh. Tinggalnya di pos kamling, Iya, pos kamling. pos kamling ya. Jadi tidur di situ, mandi di musola. Dia nggak mau. Dia nggak mau dibawa. Ya karena udah nyaman kali dia. Iya. Saya mah bukan kita bukan anak ya, kasihan. Nanti kan banyak teman, banyak pergaulan dia. Kalau di sini kan ke depan mulu Pak. Jadi kita kan resahnya takutnya ntar diculik lagi, gini lagi. Kalau dia hidupnya kalau ngapa-ngapa kan nyarinya bagaimana? Gitu. Kalau di sana kan banyak teman. Banyak Ibu juga tempat. udah tua ya. Iya. Sedangkan tempat. Yang penting keluarganya Menyetujui. paham aja, menyetujui Iya. dan juga nggak bisa udah namanya ibu udah menyerahkan ke negara gitu. Iya, ya Udah- udah saya udah mah putus lah pasrah segala. aja. Iya, udah biarin yang penting dia Mbak ya. Ya, Nanti disuruh kalau jalan. misalkan Mbak memang udah
orang tua pun udah setuju. Saya udah ini nelfon dibawa. kata kakak saya ya udah disuruh dibawa. Nah, nanti kan ada surat pernyataan dari keluarga. Tanda ya tangan. kan? Tadi kalau suruh tanda tangan tadi suruh datang aja. Jadi udah nggak bisa ditengok. Iya. Andai kata ini pengen melihat udah nggak bisa. Nanti juga dibikinin nik baru ini. Udah binaan panti lah. Iya. Udah putus dah hubungan keluarga. Kalau kemarin ibu bilang sama saya mah, Kan jadi kita saya nggak tahu. paham. Tahu-tahunya kata kita mau dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit jiwa kata mama. Itu kali mau dibawa ke Dinsos katanya gitu. Nah, kalau prosedur pertolongan pertamanya ya rumah sakit Rumah karena sakit, masih kan? punya keluarga. Iya makanya. Nanti kalau ibu nggak paham kayak pemberkasannya apa-apa aja, nanti hubungi tim kita arahin. Gitu. Tapi emang yang terbaik sih menurutku Saya juga emang sebenarnya di Mbak panti. dari dulu dari zamannya dia ngamuk ya, mama saya sampai dilempar itu dijemputin ini dia tuh seharusnya nggak tinggal di sini, soalnya kan banyak bocah gitu ya, takutnya namanya ini kan kita kan orang ini ya, orang bapaknya aja juga bilang itu anak saya kadang jadi orang ketakutan Mbak kalau nemu dia takut pada kabur gitu. Awal kita bantu kemarin aja ya. Iya. Kemarin banget. Baru kita bantu. Setelah 2 tahun nggak minum ya. Iya, dia nggak minum. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak maksudnya minum juga dia pas nggak minum sama yang penting penjara, tapi kemarin udah kita nggak minum kejang juga udah nggak kejang-kejang. Udah aman ya. Nah baru kemarin lagi dibawa ke rumah sakit pulang semalaman nangis mulu, semalam lagi ngamuk mulu. Cuman saya aja khawatir takut di depan disuruh pulang kagak mau. Iya. Di situ doang saya. Itu aja sebelum abis dari kemarin ya Mbak, dari rumah sakit itu pas dia ngamuk itu 3 hari nggak pulang ya Mak. Iya. Orang belakang ngubungin, nih adiknya di sini, di RT 16, dia adiknya di sini. Kemarin kan berdua ayo muter. Akhirnya muter di Kelapa Sampai 2, Kelapa 2. katanya becing di situ katanya. Pada ngadu ke kita. Ya habis gimana kita juga udah nggak bisa. Berusaha. Iya, makanya kata saya akhirnya di Kelapa 2. Nah pas subuh saya nganterin anak saya, ada dia sendirian. Kata saya mau pulang nggak? Mau. Ya udah untungnya mau pulang, baru saya bawa pulang. Ini baru di rumah belum keluar lagi dia. Oke. Berarti ini intinya keluarga sudah mengetahui dan menerima semuanya pemberkasan akan dilanjutkan Yang waktu itu by proses gitu ya. RT RW sudah mengetahui ya? Hah? RT RW sudah mengetahui kan ya? Sudah udah nggak ada yang Dendam sosial ini. pada Jadi kita kalau ngelapor ke dia udah pada tangan, udah pada Repot capek. dah, dia mulu ke keluarga saya mulu. Saya udah bawa dia ke pernah, tapi sama dokter dia nggak sakit. Soalnya dia nanya tuh jawab ini akhirnya dioper lagi ke rumah sakit. Gitu. Biasa perempuan siapa Bu? Siapa? Yang pendampusnya. Dinsos ya? Ah. Mbak Mawar. Oh iya, ntar mau kesini dia. kontaknya ada gak ibu? Ada. Mau kesini deh. Bentar. Pindah kasus aja Pak. Ini jadi kemarin kita udah pernah tanganin. Nah, cuman miskomunikasi. Kalau mau Ibunya ini sebenarnya mau Minta ke panti. minta ke panti karena keadaannya seperti ini di lingkungannya juga sangat inilah. Terusnya ya tahu kan prosedur pertama dari Dinsos kan langsung ke rumah sakit karena masih punya keluarga dulu. Dari pihak kecamatan sudah mengetahui. Sudah kecamatan? Belum. Kecamatan sudah, Bu? Kecamatan. Oh, kecamatan belum RT tapi sudah tahu. Tahu RT RW udah tahu, semua RT RW juga udah nggak bisa bapak angkat tangan dia juga. Kalau dari RT biasanya RT-nya paham, nanti ke kelurahan dulu, nanti tembus. Dia dapat info dari mana? Tadi Oh gitu. Jadi ada info terbaru nih. Sementara ini dibawa ke rumah sakit dulu. Pak RT nggak? Bu, izin. Nggak usah deh. Nggak usah. Jadi kita dapat masih- info nih. Prosesnya belum ini. Belum dapat info nih. Ini orang ini kita bawa ke rumah sakit dulu. Dari rumah sakit kita langsung bawa ke panti. Iya. Ya, soalnya perlu PM1 dulu. Jadi nanti suratnya menyusul. Ibu udah telepon, Pak. Oh, oke. Yang penting sementara ini. Pendampingan aja. Minta pendampingan dari pihak keluarga. Jadi sementara ini kita bawa ke rumah sakit dulu. Kita minta didampingin Saya nggak dulu. bisa ngedampingin. Ya harus ada ngedampingin. Buat sebentar aja Bu. Buat sementara. Buat daftar. Toh nanti pas dibawa ke panti, keluarga harus ngikut. Mau ditanganin nggak? Iya tadi. Saya nelfon bapaknya dulu dia suruh pulang dari rumah sakit. Dia yang nganterin juga nih. Jadi pokoknya jadi Ketemuan di aja nggak apa-apa. Dia Ketemuan di sini, sana. dia
Minta saya nelfon bapaknya lagi kontrol di rumah sakit. Oh iya, siap. Ini ibu, ini kan perwakilan dari kita juga nih. Siapa? Mbak, ya. Laki saya. Makanya ini. Coba Mbak dijelasin dulu. Udah nanti dibawa dulu. Nanti aku dapat persyaratannya kalau misalkan benar-benar udah mau dibawa ke panti, itu nggak bisa ditahu kan, udah dijelasin kan sama ibu kan. Itu nanti aku kasih Mbak ke WA ya, kayak PM1, surat keterangan lengkap ya, surat pernyataan, surat kuasa dan segala macam ya. Dia bisa sih nggak kayak kemarin yang udah pulang itu dari sini PT Solo loh, pinggir kali PT 16 sampai ke Al-Huda, nyampe ke sana. Kita bukan apa-apa, bukan takut kesetan, orang takutnya diituin lagi. Kalau dia hidup pulang jadi nah itu yang saya ituin, Takutkan. Kalau ada kursi roda di Solo, di pik tengah hari, pada panas, pada di pik. Kadang-kadang ponakan saya bilang, wah katanya ada sini biarin. Lebih susah diajak pulangnya. Diajak pulang ngamuk ya, Bu? Makanya udah rusak kursi roda, udah rusak. Seminggu yang lalu soalnya baru. Iya deh. Iya. Atau mau Senin kemarin kan suruh kontrol. Karena saya juga sakit Ini ya suruh kontrol. anak ibu juga kan ya? Iya, anak Ini kakaknya ini kan berarti ya? Iya. Ke kantor aja dulu kerja. Kalau nggak bisa di kantor selak. Iya. Lu tinggal selalu. Cuma yang bisa dia doang, kakaknya mah nggak bisa no. Mudah-mudahan bisa siapa. Makanya kalau apa-apa dia nggak tahu apa-apa. Kalau itu doang yang bisa. Iya, saya di Solo banyak teman Siti, perempuan banyak ngaji ya. Itu sih mana? Iya. Lagi sakit. Dia lagi sakit. Lagi dia kontrol. Dia maksudnya biasanya ketemu bapaknya gitu loh, buat temenin saya. Ya kalau mau gini aja Bu, ibunya kita ikut. Nanti ibu telepon orang bapaknya langsung ke rumah sakit. Sebentar paling, Bu, nggak lama. Maksudnya Ibu kan udah pernah kan kemarin kan? iya, Saya seumur-umur baru naik mobil itu. Iya. masalahnya rumah sakitnya itu nggak mau menunggu Bu. Nenek kemarin ikut ya, Nek? Juga, makanya saya Nah itu hati saya kalian mau dibawa ke panti, nggak tahu saya. Ya, dibawa ke sini daripada ke sini mah tadi dari dulu aja saya ke sini dulu. Gitu Kita makanya. taunya ke rumah sakit. Iya. Soalnya kan yang waktu mau dibawa ke panti kan berkasnya kurang, makanya Dan itu kagak ngomong juga, kagak bilang. Jadi Iya, sabar. nggak ada yang ngomong gitu. Dari rumah sakit, Iya. nggak ada yang ngomong, jadi kita nggak ngurusin. bisa ke kantor polisi. Ini kemarin pulangnya diambil apa dia mah? Diambil. ambil di telepon dari sono. Di WA, Bu, Siti boleh. Oh, jadi Miskomunikasi. bentrok sama laporan yang Nanti saya pakai Nah, itu motor aja pulang ya. tuh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ikutin mobil. Sebentar, Bu. Udah ikut ke rumah sakit antar Siti ya. Ini Pak. Ke rumah sakit dulu Pak. Buat pendaftaran nanti sambil berjalannya waktu Kita pakai motor. berkasnya diurus. Jadi kan nanti kita penjemputan nggak di rumah lagi, dari rumah sakit langsung paham dia. Bahwa nanti dari Udah diinfo nanti dikasih. dari pihak nanti ke pihak keluarga udah. Sendal mana? Jawab atas kata sendalnya mana? Ada Pak Sadin. Apa pakai sendal? Nggak bisa. Nggak bisa pakai sendal. kayak kemarin yuk pelan-pelan yuk. Pakai itu aja ya, dorongan. Sos, ada yang berarti nggak apa-apa. Ini Bu. Iya. Kita bareng ke rumah sakit. Karena nanti di panti keluarga nanti kan ada omongan tuh dari Harusnya Ya. minta ini. panti pihak keluarga. Berdoa, kalau apa-apa berdoa ya. Udah lurus belum duduknya itu miring. Tunggu, Bu, tunggu. Miring. Duduknya miring. Lurusin dulu. Nah, udah. Ya rebahan. 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 Misi ya, Bu. Maaf. Oke, guys. Jadi ini mau jadi ikut nggak? Ayo. Dibotakin ya? Iya, jangan dulu. Botakin ya tapi ya. Botakin. Makasih banyak. Iya, makasih. Berarti udah jelas ya. Nanti akan dibawa ke panti. Terus nanti akan di follow up kembali kalau ada yang kurang dokumennya. Nanti kita hubungin langsung. Ya, makasih. Makasih ya Bu, udah boleh ya. Oke. Misi Bu. Oke, guys. Jadi udah clear ya guys. Karena ini lokasi Jakarta Timur.
Dan ini ada apa namanya, panti yang difasilitasi oleh negara di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Utara, Timur, Utara, Selatan, Barat. Terus apa lagi? Udah. Gitu guys. Ya. Di sini. Kok tembus ke sini lagi? Jin ya? Ada jinnya. Itu kayak calon pasien ya guys. Misi apa? Udah ya guys, udah clear. Alhamdulillah. Kita ada 2 lokasi lagi. ODGJ di daerah Cikarang. Sudah ya? Makasih. Yuk. Mobil mana? Yuk. Iring-iringan ya.